Luka Modric telah resmi mengumumkan kepergiannya dari Real Madrid setelah 13 musim yang penuh prestasi, termasuk 28 trofi dan 1 Ballon d'Or. Keputusan ini membuka spekulasi mengenai langkah selanjutnya dalam kariernya. Inter Miami, klub Major League Soccer MLS yang dimiliki oleh David Beckham, menunjukkan minat kuat untuk merekrut Modric. Klub ini telah mengajukan tawaran kontrak 1 tahun senilai $2,5 juta per musim, dengan opsi perpanjangan hingga Juli tahun 2026. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat skuad menjelang Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Lionel Messi, yang saat ini bermain untuk Inter Miami, dilaporkan telah meminta klub untuk merekrut Modric sejak April lalu. Kehadiran Modric diharapkan dapat menambah pengalaman dan kualitas di lini tengah, bergabung dengan rekan-rekan seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, dan Luis Suarez. Meskipun tawaran dari Inter Miami menarik, Modric belum membuat keputusan final. Ia menyatakan bahwa pertandingan terakhirnya bersama Real Madrid akan berlangsung di Piala Dunia Antar Klub, yang dianggapnya sebagai tarian terakhir bersama klub tersebut. Modric juga mengungkapkan keinginannya untuk tetap bermain di level kompetitif, guna mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Kroasia. Rumor mengenai transfer Rodrigo Goes dari Real Madrid ke Atletico Madrid telah mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Rodrigo, yang bergabung dengan Real Madrid pada 2019, telah menunjukkan performa impresif dengan mencetak lebih dari 30 gol dan 40 assist dalam 172 penampilan. Namun, pada musim 2024-2025, ia mengalami penurunan performa. Hanya mencetak 1 gol dalam 22 pertandingan terakhirnya. Selain itu, ia juga mengalami masalah fisik, termasuk kehilangan berat badan akibat sakit yang mempengaruhi kondisinya. Atletico Madrid, yang dikenal dengan pendekatan pragmatis dan solid di lini belakang, dikabarkan tertarik untuk merekrut Rodrigo. Pelatih Diego Simeone dilaporkan ingin memadukan Rodrigo dengan Julian Alvarez di lini depan. Dan klub siap membuat tawaran serius jika Rodrigo memutuskan untuk meninggalkan Real Madrid. Real Madrid dikabarkan siap melepas Rodrigo dengan harga sekitar 80 juta euro. Meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa harga tersebut bisa mencapai 100 juta euro. Rodrigo sendiri dilaporkan ingin tetap di Real Madrid dan berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya di bawah pelatih Xabi Alonso. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan di Piala Dunia Antar Klub untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan tempat di tim utama. Real Madrid tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Vitinha dari Paris Saint-Germain PSG. Pemain asal Portugal ini dianggap sebagai calon pengganti ideal bagi Luka Modric yang akan hengkang pada akhir musim 2024-2025. Pada Juni tahun 2022, Vitinha bergabung dengan PSG dengan biaya transfer 41,5 juta euro. Di PSG, ia telah menjadi pemain inti, berkontribusi dalam meraih gelar Ligue 1 dan mencapai final Liga Champions. Kontraknya dengan PSG berlaku hingga ke 2029. Real Madrid melihat Vitinha sebagai sosok yang dapat mengisi peran yang ditinggalkan oleh Modric. Kemampuannya dalam mengendalikan tempo permainan dan distribusi bola yang akurat menjadikannya kandidat utama untuk memperkuat lini tengah Los Blancos. PSG menetapkan harga tinggi untuk Vitinha dengan klausul pelepasan lebih dari 130 juta euro. Meskipun Real Madrid tertarik, mereka menghadapi tantangan finansial untuk memenuhi permintaan tersebut, terutama dengan prioritas penguatan lini serang dan pertahanan yang juga mendesak. Juventus saat ini tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut gelandang bertahan asal Portugal, Florentino Luis, dari Benfica. Pemain berusia 25 tahun ini telah menarik perhatian klub-klub besar Eropa berkat penampilannya yang konsisten dan kemampuan bertahan yang solid. Florentino Luis adalah gelandang bertahan yang dikenal karena kemampuan membaca permainan, kekuatan fisik, dan kemampuan merebut bola. Ia memiliki tinggi 1,84 meter dan sering dibandingkan dengan gelandang legendaris seperti Claude Makelele dan N'Golo Kante. Sejak kembali ke Benfica pada musim 2022-2023 setelah masa pinjaman di Monaco dan Getafe, Florentino telah menjadi pemain kunci di lini tengah Benfica. Juventus, yang saat ini berada di bawah kepemimpinan pelatih Igor Tudor, tengah mencari pemain yang dapat memperkuat kedalaman lini tengah mereka.
Florentino Luis dianggap sebagai kandidat ideal karena kemampuannya dalam bertahan dan mendistribusikan bola dengan efektif. Menurut laporan, Juventus telah melakukan kontak dengan manajemen Benfica untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer. Florentino Luis masih terikat kontrak dengan Benfica hingga Juni tahun 2027 dengan klausul pelepasan sebesar 120 juta euro. Namun, Benfica dikabarkan bersedia untuk bernegosiasi dan melepaskan pemain tersebut dengan harga yang lebih rendah, sekitar 30 juta euro, untuk memfasilitasi transfer ke klub-klub besar Eropa. Yeremy Hernandez, pemain sayap muda asal Spanyol berusia 22 tahun, kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, termasuk Arsenal. Pemain yang saat ini membela Deportivo La Coruña di Segunda Division ini tampil impresif dengan mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 30 pertandingan musim ini. Arsenal menunjukkan minat serius terhadap Yeremy sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang mereka. Pelatih Mikel Arteta mencari pemain sayap tambahan untuk mendukung Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli. Yeremy dianggap cocok dengan filosofi permainan Arteta yang mengutamakan mobilitas dan kreativitas di lini depan. Namun, Deportivo menetapkan harga 20 juta euro sebagai klausul pelepasan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak akan melepasnya dengan harga murah. Hamid Junior Traore, gelandang serang asal Pantai Gading berusia 25 tahun, kini menjadi incaran utama Atalanta setelah tampil impresif selama masa pinjaman di AZ Auxerre. Traore sebelumnya pernah bermain di Serie A bersama Empoli dan Sassuolo. Atalanta, yang dikenal dengan filosofi permainan menyerang dan pengembangan pemain muda, melihat Traore sebagai tambahan yang berharga untuk lini tengah mereka. Gaya bermain Traore yang kreatif dan dinamis dianggap cocok dengan sistem permainan Atalanta. Bournemouth, klub pemilik Traore, dikabarkan menginginkan sekitar 20 juta euro untuk melepas pemainnya. Meskipun harga tersebut cukup tinggi, performa Traore di Liga 1 dan potensi yang dimilikinya membuatnya menjadi investasi yang menarik bagi Atalanta dan klub-klub lainnya. Newcastle United telah menunjukkan ketertarikan serius terhadap gelandang serang muda asal Kroasia, Martin Baturina, yang saat ini bermain untuk Dinamo Zagreb. Pemain berusia 22 tahun ini telah menarik perhatian sejumlah klub Eropa berkat performa impresifnya di musim 2024-2025. Dengan mencatatkan 18 kontribusi gol, 4 gol, dan 11 assist di Liga Domestik, serta 2 gol dan 2 assist di fase grup Liga Champions. Martin Baturina dikenal sebagai gelandang serang yang memiliki visi permainan tajam, kemampuan dribbling yang baik, dan kemampuan mencetak gol dari luar kotak penalti. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci di Dinamo Zagreb dan juga telah memperkuat tim nasional Kroasia senior dengan total 11 caps dan 1 gol. Newcastle United, yang tengah bersiap untuk bersaing di kompetisi domestik dan Eropa musim depan, melihat Baturina sebagai tambahan yang berharga untuk memperkuat lini tengah mereka. Baturina diperkirakan memiliki harga sekitar 20 euro hingga 25 juta. Aston Villa tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk memperkuat lini tengah mereka dengan merekrut Habib Diarra dari RC Strasbourg pada bursa transfer musim panas ke 2025. Gelandang berusia 21 tahun asal Senegal ini telah menarik perhatian beberapa klub besar Eropa berkat penampilannya yang impresif di Liga 1. Sejak debut profesionalnya pada Oktober tahun 2021, ia telah tampil lebih dari 100 kali untuk Strasbourg, mencetak 9 gol dan 10 assist. Pada musim 2024-2025, Diarra menjabat sebagai kapten klub dan menjadi sosok kunci di lini tengah mereka. Diarra dikenal sebagai gelandang serba bisa, dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Ia memiliki visi permainan yang tajam, teknik dribbling yang baik, serta kemampuan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Peran serbagunanya menjadikannya kandidat ideal untuk posisi 0.10 di Aston Villa. Aston Villa yang tengah bersiap untuk bersaing di kompetisi domestik dan Eropa musim depan, melihat Diarra sebagai tambahan yang berharga untuk memperkuat kedalaman skuad mereka. Manajer Unai Emery tertarik dengan potensi Diarra untuk mengisi posisi 0.10, menggantikan peran yang sebelumnya dipegang oleh pemain seperti Philippe Coutinho. Untuk mendapatkan jasanya, Aston Villa dikabarkan menyiapkan tawaran sebesar 25 juta sterlin, sekitar 30 juta euro. Meskipun Strasbourg sebelumnya menolak tawaran dari Eintracht Frankfurt sebesar 15 juta sterlin, mereka terbuka untuk negosiasi dengan klub-klub Premier League. Arsenal menunjukkan minat serius terhadap Bryan Mbeumo, penyerang sayap Brentford.
sebagai bagian dari rencana mereka untuk memperkuat lini serang menjelang musim 2025-2026. Mbeumo, yang telah mencetak 20 gol dan 8 assist dalam 38 pertandingan Premier League musim ini, menjadi salah satu pemain paling produktif di liga. Dia bergabung dengan Brentford pada 2019 dari Troyes dengan biaya transfer 5,8 juta sterlin dan telah berkembang menjadi salah satu penyerang sayap paling berbahaya di Premier League. Mbeumo dikenal karena kecepatannya, kemampuan dribbling, dan insting mencetak gol yang tajam. Brentford diperkirakan akan meminta biaya sekitar 60 juta sterlin untuk Mbeumo, mengingat kontraknya yang masih berlaku hingga 2026 dan performa impresifnya musim ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-temanku.